sekarang bagaimana kita menyetarakan suatu reaksi redoks masih dalam bentuk ion dengan metode perubahan bilangan oksidasi? Adapun tahap-tahapnya sebagai berikut. Yang pertama, kita samakan atom-atom yang mengalami perubahan Bilox. Jadi sebelumnya kita tentuin dulu ya, mana sih atom-atom yang mengalami perubahan Bilox, kemudian kita samakan atom-atom tersebut. Untuk selanjutnya, atom-atom yang mengalami perubahan Bilox kita sebut dengan atom pusat. Nah, langkah kedua, tentukan perubahan Bilox dari masing-masing atom pusat tersebut. Lalu langkah ketiga, samakan perubahan Bilox tersebut dengan memberikan koefisien dari atom pusat. Kemudian yang keempat, kita samakan muatan. Nah, samakan muatan ini tergantung suasana, dimana kalau suasana asam kita tambahkan H+ pada bagian yang lebih negatif, jadi yang muatannya lebih negatif. Sedangkan kalau suasana basa kita tambahkan OH- pada bagian yang lebih positif. Nah, langkah terakhir kita samakan atom O dengan menambahkan H2O. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh soal berikut. MnO4- ditambah Cl- berubah menjadi Mn2+ ditambah ClO3-. Nah, kita tentukan dulu atom-atom pusatnya. Ternyata atom pusatnya adalah atom Mn dan atom Cl. Kemudian kita samakan dulu jumlah atom-atom tersebut. Jumlah Mn di kiri ada 1, di kanan juga ada 1. Begitu juga dengan jumlah Cl. Jumlah Cl di kiri ada 1, di kanan juga ada 1. Kemudian kita tentukan perubahan Bilox dari masing-masing atom pusat tersebut. Nah, dalam MnO4- kita dapatkan Bilox dari Mn itu sama dengan +7. Kemudian di ruas kanan, Bilox Mn itu berubah menjadi +2. Maka Mn mengalami perubahan Bilox sebesar 5 satuan. Kemudian Bilox Cl di kiri adalah -1. Sedangkan di kanan dalam ClO3- kita dapat Bilox dari Cl sama dengan +5. Di mana Cl kan terjadi perubahan Bilox dari -1 berubah menjadi +5. Maka Bilox Cl naik sebesar 6 satuan. Kemudian langkah selanjutnya kita samakan masing-masing perubahan Bilox tersebut dengan memberikan koefisien. Tadi Bilox Mn kan berubah 5 satuan, sedangkan Bilox Cl berubah 6 satuan. Agar sama, maka perubahan Bilox dari Mn kita kali 6, sedangkan perubahan Bilox dari Cl kita kali 5. Nah, 6 ini akan menjadi koefisien dari spesi yang mengandung Mn. Berarti kita dapat koefisien MnO4- itu sebesar 6 dan koefisien Mn2+ juga 6. Kemudian tadi faktor pengalih dari perubahan Bilox Cl itu kan 5. Artinya apa? Artinya nanti koefisien spesi yang mengandung Cl itu kita masukkan sebesar 5. Berarti di kiri 5 Cl-, di kanan 5 ClO3-. Langkah selanjutnya kita samakan muatan. Dimana kalau suasana asam berarti kita tambahkan H+ pada bagian yang lebih negatif. Nah, pada ruas kiri terdapat MnO4- sebanyak 6. Berarti muatannya -6, kemudian ada Cl- sebanyak 5. Berarti total muatannya -6 ditambah -5 sama dengan -11. Kemudian di kanan muatannya Mn2+ kan +2 ada 6, berarti +12. Kemudian ClO3- kan -1 ada 5. Berarti -5. Berarti total muatan di kanan +12 -5. Di kanan itu total muatannya sebesar +7. Nah, di kiri tadi total muatannya kan -11, sedangkan di kanan +7. Selisih antara muatan di kiri dan di kanan kan 18. Berarti kita mesti menambahkan 18 H+ pada ruas yang lebih negatif, yaitu ruas kiri. Berarti ruas kiri kita tambahkan 18 H+. Nah, langkah terakhir kita samakan atom O dengan menambahkan H2O. Lihat, pada ruas kiri terdapat O pada MnO4- karena koefisien dari MnO4- itu 6, berarti jumlah O itu sebesar 24. Sedangkan di kanan pada ClO3- terdapat 3O. Kemudian koefisien dari ClO3- sebesar 5, berarti total di kanan baru ada 15 oksigen. Maka di kiri 24, di kanan 15. Berarti ruas kanan kekurangan 9 oksigen. Setiap bagian yang kekurangan oksigen kita tambahkan H2O. Maka kita pastikan pada ruas kanan kita tambahkan 9 molekul H2O. Maka didapat reaksi lengkapnya 18H+ ditambah 6 MnO4- ditambah 5 Cl-
berubah menjadi 6Mn2 plus ditambah 5ClO3- ditambah 9H2O. Contoh yang kedua, kalau ada reaksi Cl2 ditambah IO3- berubah menjadi Cl- ditambah IO4-. Nah, dari reaksi ini atom-atom pusatnya adalah atom Cl dan atom I. Pertama kita samakan dulu jumlah atom pusatnya. Cl di kiri ada 2, di kanan baru ada 1. Maka kita tambahkan koefisien dari Cl- di kanan menjadi 2. Kemudian atom I di kiri jumlahnya 1, di kanan juga 1. Berarti itu sama. Kemudian kita tentukan perubahan bilox dari Cl dan dari I. Bilox Cl di kiri karena dia berupa unsur bebas, maka biloxnya itu 0. Sedangkan di kanan bilox Cl- kan -1, tapi ternyata ada 2 Cl-. Maka kita tentukan bilox totalnya. Kalau ada 2 Cl-, berarti total biloxnya adalah -2. Berarti bilox Cl itu secara total berubah sebesar 2 satuan. Kemudian bilox I di kiri pada IO3- kita dapatkan biloxnya sama dengan +5. Sedangkan di ruas kanan pada IO4-, bilox dari I kita dapatkan sebesar +7. Ternyata bilox I berubah 2 satuan. Kita dapat perubahan bilox dari Cl sebesar 2 satuan dan perubahan bilox dari I juga 2 satuan. Berarti artinya perubahannya ini udah sama, masing-masing 2. Maka faktor pengali dari perubahan bilox ini masing-masing sama dengan 1. Jadi koefisien dari Cl2 itu 1, koefisien dari Cl- tetap 2. Kemudian koefisien dari IO3- 1 dan koefisien dari IO4- juga 1. Langkah selanjutnya, kita samakan muatan. Diminta suasana yang asam, berarti kita tambahkan H+ pada ruas yang lebih negatif. Muatan di kiri itu hanya dari IO3- terdapat 1, berarti total muatan di kiri adalah -1. Sedangkan di kanan, muatan disumbangkan oleh Cl- ada 2, berarti -2. Kemudian dari IO4- ada 1, berarti totalnya adalah -2 ditambah -1. Maka total muatan di kanan sama dengan -3. Tadi muatan di kiri -1, di kanan -3. Selisihnya kan berarti 2. Berarti kita tambahkan 2H+ pada bagian kanan. Kenapa? Karena di kanan muatannya lebih negatif. Langkah terakhir kita samakan O dengan menambahkan H2O. O di kiri itu ada 3, sedangkan di kanan itu ada 4. Maka pada ruas kiri kekurangan 1 oksigen. Setiap bagian yang kekurangan oksigen kita tambahkan H2O. Berarti ruas kiri kita tambahkan H2O. Sehingga kita dapatkan reaksi lengkapnya H2O ditambah Cl2 ditambah IO3- berubah menjadi 2 Cl- ditambah IO4- ditambah 2H+. Nah, contoh yang ketiga, MnO4- ditambah C2O42- berubah menjadi MnO2 ditambah CO2. Dari reaksi ini terlihat bahwa yang menjadi atom pusat adalah Mn dan C. Pertama, samakan dulu atom Mn dan C. Mn di kiri ada 1, di kanan ada 1, berarti sama. Kemudian atom C di kiri ada 2, di kanan baru ada 1. Maka di kanan koefisien dari CO2 kita ubah jadi 2. Kemudian kita tentukan perubahan bilox. Berarti kita tentukan dulu bilox Mn di kiri dan di kanan. Bilox Mn di kiri pada MnO4- sebesar +7. Kemudian di kanan pada MnO2 bilox dari Mn itu sebesar +4. Berarti artinya Mn berubah dari +7 menjadi +4. Ternyata perubahannya itu sebesar 3 satuan. Lalu perubahan bilox C. Nah, lihat bilox C di kiri dalam C2O42- itu kalau ada 1 C kita dapatkan +3. Tapi lihat di situ ada 2 atom C. Maka kalau sudah lebih dari 1 jumlah atom pusatnya, kita menuliskannya itu adalah bilox total. Maka bilox total atom C di kiri itu sebesar +6. Kemudian berubah menjadi CO2. Nah, dalam CO2 bilox 1 atom C itu kan sebesar +4. Tapi lihat ada 2 CO2 setelah kita samakan tadi jumlah C-nya. Nah, karena ada 2 atom C, maka total muatan di kanan bukan +4, menjadi +8. Artinya, perubahan total bilox C itu dari +6 menjadi +8.
maka perubahan bilox C itu sebesar 2 satuan. Nah tadi Mn berubah sebesar 3 satuan, sedangkan atom C berubah sebesar 2 satuan. Nah agar sama, maka perubahan bilox dari Mn kita kali 2, sedangkan perubahan bilox dari C kita kali 3. Sehingga didapat koefisien spesi yang mengandung Mn itu pasti 2. Maka MnO4- koefisiennya 2, MnO2 di ruas kanan juga koefisiennya 2. Kemudian tadi faktor pengali dari perubahan bilox atom C itu kan 3. Maka koefisien spesi yang mengandung atom C itu koefisiennya kita kali 3. Berarti koefisien di kiri C2O42- kita masukkan 3. Sedangkan di kanan CO2 tadi kan kita tulis 2CO2. Kemudian faktor pengalinya 3. Berarti koefisien CO2 sekarang menjadi 3 dikali 2 atau sekarang adalah 6. Langkah selanjutnya kita samakan muatan. Nah, diminta suasananya basah, berarti kita tambahkan OH- pada bagian yang lebih positif. Kita lihat muatan di kiri MnO4- kan -1 karena ada 2, berarti -2. Kemudian C2O4 itu kan muatannya 2- karena ada 3, total muatannya -6. Berarti muatan di kiri -2 ditambah -6. Maka -8. Sedangkan di kanan itu MnO2 tidak bermuatan. Begitu juga dengan CO2 juga tidak bermuatan. Maka muatan di kanan itu 0. Berarti kan di kiri tadi -8, di kanan 0. Nah selisihnya kan berarti 8. Maka kita tambahkan 8 OH- pada bagian yang lebih positif, yaitu pada ruas kanan. Selanjutnya kita samakan atom O dengan cara menambahkan H2O. Lihat, pada MnO4- terdapat 4 oksigen, karena koefisiennya 2 berarti 8. Kemudian pada C2O4 itu kan terdapat 4 oksigen, karena koefisiennya 3 berarti terdapat 12 oksigen. Nah, berarti total di kiri tadi 8 ditambah 12 sama dengan 20 oksigen. Sedangkan di kanan MnO2 kan mengandung 2 oksigen, karena koefisiennya 2 berarti ada 4 oksigen. Kemudian dalam CO2 terdapat 2 oksigen, karena koefisiennya 6 berarti ada 12. Lalu di OH- ada 1 karena koefisiennya 8 berarti ada 8 oksigen. Maka total oksigen berarti kan 4 ditambah 12 ditambah 8 sama dengan 24 oksigen. Nah tadi ruas kiri baru ada 20 oksigen, berarti kan ruas kiri kekurangan 4 oksigen. Nah tiap bagian yang kekurangan oksigen kita tambahkan H2O. Berarti ruas kiri kita tambahkan 4 H2O. Sehingga kita dapatkan reaksinya adalah 4 H2O ditambah 2 MnO4- ditambah 3 C2O42- berubah menjadi 2 MnO2 ditambah 6 CO2 ditambah 8 OH-. Contoh yang selanjutnya, Zn ditambah NO3- berubah menjadi Zn2+ ditambah NH4+, diminta dalam suasana asam. Nah lihat, atom pusatnya adalah Zn dan atom N. Jumlah Zn di kiri ada 1, di kanan ada 1, udah sama. Kemudian jumlah N di kiri ada 1, di kanan juga sudah ada 1, sama. Kemudian tentukan perubahan biloxnya. Bilox Zn di kiri karena unsur bebas berarti kan sama dengan 0. Di kanan berubah jadi Zn2+, berarti Zn bilox di kanan sama dengan plus 2. Sehingga bilox Zn berubah sebesar 2 satuan. Kemudian bilox N pada NO3- di ruas kiri kita dapatkan biloxnya itu sebesar plus 5. Sedangkan di kanan dalam NH4+, kalau kita hitung bilox dari N di ruas kanan itu sebesar -3. Berarti bilox N berubah dari plus 5 menjadi -3. Sehingga perubahan bilox N itu sebesar 8 satuan. Nah tadi Zn berubah sebesar 2 satuan, sedangkan atom nitrogen berubah sebesar 8 satuan. Nah agar sama, perubahan dari Zn kita kali 4, sedangkan perubahan dari atom N kita kali 1. Sehingga spesi yang mengandung Zn itu koefisiennya kita kali 4, sedangkan spesi yang mengandung N koefisiennya kita kali 1. Didapat berarti 4Zn ditambah NO3- berubah menjadi 4Zn2+ ditambah NH4+.
Langkah selanjutnya, kita samakan muatan. Karena suasananya asam, kita tambahkan H+ pada bagian yang lebih negatif. Nah, lihat, muatan di kiri, Zn itu tidak bermuatan berarti 0, kemudian NO3- kan muatannya -1. Nah, koefisiennya 1, berarti total muatan di kiri sama dengan -1. Kemudian di kanan, Zn2+ kan muatannya +2, karena koefisiennya 4, berarti total muatan dari Zn2+ itu +8. Dan NH4+ kan muatannya 1, karena koefisiennya 1, berarti muatannya adalah +1, sehingga di kanan itu muatannya berarti +8 ditambah +1, maka totalnya adalah +9. Nah, tadi di kiri -1, di kanan +9, maka kan total perbedaan muatan di kiri dan di kanan itu sebesar 10. Nah, kita tambahkan 10H+ pada bagian yang lebih negatif. Yang mana? Berarti yang kiri ya. Kemudian langkah terakhir, kita samakan atom oksigen dengan cara menambahkan H2O. Lihat, oksigen di kiri itu hanya dalam NO3, yaitu sebesar 3. Sedangkan di kanan itu nggak ada kan? Maka artinya di kanan itu kekurangan 3 oksigen. Tiap bagian yang kekurangan oksigen kita tambahkan H2O. Maka bagian kanan kita tambahkan 3H2O. Sehingga kita dapatkan reaksinya adalah 10H+ ditambah 4Zn ditambah NO3- berubah menjadi 4Zn2+ ditambah NH4+ ditambah 3H2O. Soal yang berikutnya, Zn ditambah NO3- berubah menjadi ZnO2 ditambah NH3. Nah, diminta dalam suasana basa. Dari reaksi ini kita ketahui bahwa atom pusatnya adalah Zn dan nitrogen. Kita samakan dulu jumlah atom pusatnya. Zn di kiri ada 1, di kanan juga ada 1 ya. Kemudian nitrogen di kiri juga ada 1, di kanan juga ada 1. Berarti itu sama. Kemudian yang kedua, tentukan perubahan biloks dari atom-atom pusat tersebut. Zn sebagai unsur bebas, berarti biloksnya 0, kemudian berubah menjadi Zn2+. Maka biloks di kanan itu menjadi +2. Sehingga perubahan biloks Zn dari 0 ke +2 yaitu sebesar 2 satuan. Kemudian biloks dari nitrogen. Dalam NO3-, biloks dari nitrogen adalah +5. Kemudian di ruas kanan dalam NH3, biloks nitrogen itu sebesar -3. Artinya nitrogen biloksnya berubah dari +5 menjadi -3. Berarti perubahan biloks dari nitrogen sebesar 8 satuan. Perubahan biloks dari Zn 2 satuan. Perubahan biloks dari nitrogen 8 satuan. Nah, agar perubahan biloks keduanya itu sama, maka perubahan biloks dari Zn kita kali 4, sedangkan perubahan biloks dari nitrogen kita kali 1. Sehingga koefisien spesi yang mengandung Zn itu kita kali 4, sedangkan koefisien spesi yang mengandung nitrogen kita kali 1. Didapat 4Zn ditambah NO3- berubah menjadi 4ZnO2 ditambah NH3. Langkah selanjutnya kita samakan muatan. Karena suasananya basah, kita tambahkan OH- pada ruas yang lebih positif. Lihat, muatan di kiri, Zn tidak bermuatan, berarti muatannya 0. Kemudian NO3 muatannya -1, berarti total muatan di kiri adalah -1. Sedangkan di kanan, dalam ZnO2 itu kan muatannya -2. Karena ada 4, maka muatannya adalah -8. NH3 tidak bermuatan ya. Maka total muatan di kanan adalah -8. Lihat, di kiri muatannya -1, sedangkan di kanan muatannya adalah -8. Selisih antara -1 dan -8 kan 7. Berarti kita tambahkan 7 OH- pada bagian yang relatif lebih positif ya. Lihat, berarti yang lebih positif berarti kan yang di kiri, karena di kiri -1, di kanan -8. Berarti kita tambahkan 7 OH- pada bagian kiri. Langkah selanjutnya kita samakan oksigen dengan cara menambahkan H2O. Oksigen di kiri itu berarti karena ada 7 OH- berarti 7, terusnya pada NO3- kan terdapat 3. Berarti total oksigen di kiri ada 10. Sedangkan di kanan ZnO2 mengandung 2 oksigen, karena koefisiennya 4, berarti ada 8. Nah, di kiri ada 10, di kanan ada 8. Berarti kan di kanan kekurangan oksigen sebesar 2. Nah, makanya kita tambahkan 2 molekul H2O pada ruas kanan.
Sehingga kita dapatkan reaksi lengkapnya 7OH- ditambah 4ZN ditambah NO3- berubah menjadi 4ZNO2 2- ditambah NH3 ditambah 2H2O. Nah, itulah cara mengerjakan suatu reaksi redoks yang berupa ion dengan metode perubahan bilangan oksidasi. Sekarang, mana yang lebih mudah? Apakah setengah reaksi atau perubahan bilangan oksidasi? Itu terserah kalian. Tapi yang pasti, hasil yang didapat dengan setengah reaksi maupun perubahan biloks itu harus sama.